mengenai orang-orang yang masuk neraka, supaya kita dapat pelajaran lebih detail dan kita tahu mengapa seorang itu bisa masuk neraka. Dalam Quran ini banyak jenis-jenis tipologi orang yang masuk neraka itu. Mari kita lanjutkan dalam surah Al-A'raf ayat 42 sampai dengan 53. Panjang sekali karena kita harus tahu detailnya, ya. Mengapa masuk surga dan mengapa masuk neraka, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang masuk surga yang bersiap-siap untuk masuk ke surga berada di tepi Arab yang paling tinggi, yaitu kelompok orang yang mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Seandainya tidak ada petunjuk bagi kami, maka tidaklah kami sampai ke tepi surga ini, kan? Nah, bagian itu kita tidak dalami, ya, tidak perlu didalami dalam arti sehubungan dengan ucapan itu, ya. Tapi kita bisa melihat dari ayat-ayat yang ada antara manusia neraka dan surga itu rupanya saling kenal, ya. Saling kenal walaupun tidak dalam satu bidang, ya. Berada pada satu dataran yang sama, gitu. Di antara keduanya terjadi dialog, gitu, ya. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, ngomong dia, ya. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Ya. Ada dialog. Jadi orang itu tahu persis, terutama orang yang berada di surga, menanya, mengkonfirmasi apakah yang dijanjikan Allah. Kami telah menerima janji Allah kepada kami, ya, gitu. Apakah janji Allah kepada kamu sudah diperoleh? Benar, ya. Yaitu orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Jadi kita akan temukan selama di dunia ini
di dalam pergaulan kita, walaupun tidak nyata-nyata dikatakan akan membelokkan, tapi banyak yang menggoda kita untuk tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ya, maupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan betul, ya, nyata betul apa yang kita lihat di dunia ini, ya, kita rasakan di dunia ini. Nanti mudah-mudahan kita akan mengenali di akhirat nanti, gitu ya, bahwa ada orang-orang yang menghalang-halangi kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghalangi kita di jalan Allah itulah masuk kategori orang masuk neraka. Di antara mereka ada dinding hijab, ya. Wa alal araf, dan di atas araf beberapa orang mereka telah saling mengenal, ya, itu ya. Jadi kita sesuai dengan ayat-ayat lain, ya, terutama dalam surah Al-Hajj, bahwa kita juga menyaksikan, ya, umat-umat lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan kita, dan kita menyaksikan umat-umat lain. Jadi hidup ini harus bergaul, ya. Siapa orang yang kafir, siapa orang yang zalim, siapa orang yang munafik, siapa orang yang muzabzab, siapa orang yang zalim, siapa orang yang zalim. Saya perlu tahu, karena kriteria itu ada dalam Quran, ya. Itu. Jadi kita tidak bisa di dalam hidup ini hanya terfokus pada diri sendiri, ya. Karena tugas-tugas lain juga ada. Maka di antara kedua penghuni surga dan neraka itu ada tabir, dan di atas Arab, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Jadi orang yang masuk neraka pun memberi salam, tapi terlambat, ya. Assalamualaikum tidak kita jawab, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di atas Araf, tidak perlu dijawab, ya. Itu menunjukkan mereka dekat dalam kehidupan di dunia ini. Ini di dalam kehidupan dunia ini kita selalu bergaul, ya, dan punya misi di dalam hidup ini. Walaupun mungkin kita tidak mampu berdakwah dalam arti yang dilakukan oleh orang-orang, namun dengan senyum, dengan keramah tamahan, dengan saling menegur, ya, pada orang-orang yang bukan Islam, katakanlah, jangan kita tidak mau tahu tetangga kita, gitu ya, supaya kita kenal nanti, karena akan ada kewajiban kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Ya, jadi kira-kira doa itu merupakan doa yang bagus di dunia ini, ya. Kalau kita melihat kezaliman, ya. Berkata, qalu Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Jadi kalau kita melihat zalim, orang zalim, ya,
kita doalah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya. Artinya harus kenal kita, tahu kita, ya. Dan orang-orang di atas Arab menyeru kepada yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta kamu yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu banggakan, sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Jadi tahu, selama di dunia ini kita lihat orang yang menyombongkan, ya, harta, kedudukan, segala macam yang membuat mereka sombong. Sombong itu dalam konsep di dalam Quran itu dua yang besar. Satu, merasa lebih tinggi dari orang, ya, tidak merasa sama. Dia lebih tinggi, lebih hebat, lebih pinter, lebih apa. Kedua, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu sombong itu begitu. Nanti detail kesombongan itu ada di dalam Al-Quran, ya. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula merasa bersedih. Nah, itu perintah Allah, masuklah ke dalam surga, gitu ya. Secara umum, ya, secara umum. Yaitu para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ini ingat, ini kata kafir ini jangan langsung berkonotasi kita itu urusan orang kafir karena kita orang Islam jadi aman kita. Enggak, ya. Kafir itu banyak. Ayat-ayat berkenaan dengan kafir itu banyak. Sehingga pengertian kafir itu juga banyak. Termasuk orang Islam sendiri bisa kafir, ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Jadi kalau orang kategori suka-suka bersenda gurau, suka-suka memainkan agama, ya, dalam kehidupan sehari-hari dianggap enteng, termasuk kafir itu, ya. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, ya, itu kan. Nah, terus dilanjutkan di ayat 52, ya, menceritakan bahwa Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga bagi orang beriman, antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu menyatu jadi satu, ya, jadi satu. Bagi orang yang tidak beriman, mereka membedakan ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Itu sebabnya, ya. Saya kira kita akan lanjutkan pada kesempatan besok, ya. Mudah-mudahan kita bisa merinci lebih lanjut, ya, untuk menyadarkan kita, ya, berkenaan dengan ilmu pun. Karena begini, implementasinya kalau kita membedakan ilmu akhirat dengan ilmu dunia,
maka di dalam kehidupan dunia itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai profesi ya, sebagai aktivitas lainnya, kita tidak mengambil kesempatan itu untuk akhirat ya. Misalnya katakanlah kita punya jabatan ya, punya jabatan. Nah, kalau jabatan itu ya, diperoleh dengan ilmu pengetahuan ya, nggak ada suatu jabatan tidak ada pengetahuannya. Semakin tinggi seorang memperoleh jabatan itu ilmunya semakin tinggi, jelas ya. Nah, kalau kita memisahkan ya, hubungan antara jabatan yang kita peroleh dengan kehidupan akhirat, itu rugi kita, karena sudah pasti kita tidak mengambil kesempatan itu bagian amal kita gitu. Ya, misalkanlah seorang ahli akuntan, katakanlah seorang akuntan, kalau dia menggunakan ilmu akuntansinya itu untuk memberi pengaturan kepada perusahaannya gitu kan, perusahaan, sehingga tercegah dengan sistem yang dia bangun, sehingga tercegah orang melakukan korupsi. Nah itu, jadi ilmu dunia itu, ilmu akuntansi dipergunakan untuk mencegah orang jangan sampai terjadi korupsi. Nah, maka itulah ilmu dunia yang dipergunakan untuk kepentingan akhirat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.